Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng sereh. Nanti kita ada serundengnya tapi pakai sereh Flavis. Rasanya enak banget. Sekarang kita siapkan dulu. Aku pakai bagian paha, tapi bisa pakai bagian lain sesuai dengan seleranya Flavis. Sekarang kita siapkan dulu serehnya. Ini serehnya kita pakai agak banyak Flavis, supaya nanti remahan serehnya itu enak banget kita makan pakai nasi. Masukkan dulu ke dalam blender, tambahkan kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita angkat. Kita toto dulu ayamnya di dalam wajan, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, ditambahkan air, garam, gula. Kalau misalnya Flavis pengen berasa ya boleh. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, kita nyalakan apinya. Pertama-tama kita pakai dulu api besar. Kalau sudah mendidih, ini kita balik, kemudian kita kecilkan apinya. Kita masak pakai api kecil supaya nanti bumbunya ngeresep, dagingnya juga empuk banget. Ini sudah hampir asat Flavis, tapi belum asat banget. Mau kita baliknya nggak usah sering-sering banget biar nanti nggak hancur. Kalau sudah asat kita dinginkan. Sekarang kita goreng. Kalau Flavis mau bikin dalam jumlah banyak, terus untuk bikin stok di kulkas itu juga boleh banget. Yang penting didinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru masuk lemari es. Kalau misalnya menggoreng, dikeluarkan dulu sebentar baru digoreng. Nah, cara gorengnya juga simpel banget. Tinggal ambil wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan ayamnya, goreng sampai matang. Nah, ini Flavis tadi bumbu remahannya atau bumbu rempah-rempahnya. Ini mau kita goreng juga. Ini nanti akan kita jadikan sebagai serundengnya. Kita masak sampai nanti warnanya kecoklatan dan kering kayak gini. Wah, ini remahannya ini Flavis dimakan pakai nasi aja. Rasanya enak banget. Itu cuma bukan ayamnya aja yang kita makan pakai nasi, tapi juga bumbu remahannya ini enak banget. Apalagi nanti kita makannya pakai sambal terasi ataupun sambal tomat ataupun mau pakai sambal pecel lamongan Flavis, itu enak banget. Nah, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk hari-hari ataupun lauk bekal anak sekolah Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi kuning yang enak, yang gurih, terus juga agak pulen Flavis. Kita siapkan beras, ini tadi sudah dicuci bersih ya. Kita masukkan ke dalam panci. Kalau sudah, ini mau kita tambahkan lagi bumbu aromatik, ada daun salam, serai, dan juga garam. Tambahkan juga santan. Ini santannya santan meres sendiri ya, jadi lebih seger nanti rasanya. Kemudian tambahkan lagi kunir. Ini tadi kunirnya sudah tak blender, tuh sudah disaring Flavis biar nanti warnanya tetap cantik. Kalau misalnya nanti nggak disaring tuh suka ada kunir-kunir yang belum halus gitu Flavis. Sekarang kita akan masak dulu di atas kompor. Apinya nggak usah terlalu besar supaya nanti nggak gosong. Kecil aja apinya, terus sering-sering diaduk kayak gini. Nih kalau di tempatnya Flavi Kasih itu ngomongnya dikaruk Flavis. Nah, ini mau kita karuk sampai nanti airnya asat. Kemudian kalau sudah asat, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kalau misalnya sudah disisihkan, nanti kita siapkan dandangnya atau kukusannya. Karena hari ini versinya aku bikin versi yang dikukus Flavis. Rasanya lebih enak, terus lebih matangnya tuh lebih tanak gitu Flavis kalau misalnya dikukus. Kalau saya Flavis mau bikin untuk jualan juga lebih baik dikukus Flavis masaknya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kemudian kita akan masukkan nasi yang tadi sudah kita karuk ya. Kemudian kita mau kukus. Ini tadi aku pakai takaran 1 kg beras ya. Ini aku kukus selama kurang lebih hampir 1 jam. Jadi biar benar-benar tanak banget. Nah, untuk lauk-lauknya Flavis
aku nggak bikin videonya, banyak banget sih aku udah bikin resep untuk bikin lauk nasi kuning ataupun nasi uduk ya. Hari ini aku bikin tempe orek campur kacang, terus ada telur dadar terus diiris-iris. Dah lauknya hari ini itu aja. Tapi kalau saya Flavis mau bikin kayak mie goreng, bihun goreng, telur balado, itu juga boleh banget. Nah ini nasinya sudah mateng. Ini mau kita untuk lauk sarapan Flavis. Ini tadi orek tempenya juga sudah mateng. Ini aku campurin kacang tanah supaya lebih enak. Kemudian aku juga tambahkan ada timun dan juga ada endok dadar terus diiris-iris. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari dada ayam. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Ini cocok banget juga untuk menu sehari-hari atau mau buat bekal anak sekolah juga enak banget. Kita siapkan dulu dada ayamnya, kemudian mau kita iris tipis-tipis aja Flavis. Kalau sudah diiris-iris, ini nanti mau kita marinasi dulu. Nah untuk tahap marinasinya ini penting Flavis, supaya nanti ayam itu rasanya tuh enak, gurih, dan juga empuk, bukan cuma empuk tapi lembut banget Flavis. Nah ini kita masukkan dulu ke dalam wadah. Di sini kita tambahkan lagi merica. Mericanya tumbuk kasar aja ya, garam, kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi tepung maizena. Nah tepung maizena ini Flavis nanti fungsinya supaya daging ayamnya itu jadi lembut banget. Jadi bukan cuma empuk, tapi dagingnya itu jadi lembut gitu. Nah kita aduk-aduk. Nah ini kita marinasi dulu selama kurang lebih setengah jam. Kita siapkan juga bahan lainnya, kita pakai buncis. Biasanya kita potong panjang-panjang aja. Kemudian tambahkan juga ada putren. Kalau misalnya Flavis nggak suka buncis, bisa juga diganti pakai brokoli, itu juga enak banget. Kemudian kita tambahkan jagung putih, kita potong-potong, kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai cabai ya. Kalau nanti misalnya Flavis nggak mau pedas, itu cabainya di skip aja. Atau misalnya Flavis pakai cabai merah yang gede atau paprika, itu kan nggak terlalu pedas, itu boleh juga. Di sini kita tambahkan juga bawang putih. Bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis saja. Tambahkan juga bawang bombay biar nanti ada rasa manis-manis dari bawang bombay, itu rasanya enak banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya. Ini Flavis pakainya wajan anti lengket ya, supaya nanti nggak lengket di wajan. Kita aduk-aduk, nanti kita masak sampai matang. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Nah ini kan masih ada sisa minyak bekas goreng ayam ya Flavis. Ini mau kita pakai untuk numis bawang bombay, bawang putih. Biarkan nanti sampai wangi, baru masukkan lomboknya. Aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan sayurannya. Kita masak sampai nanti sayurannya setengah matang. Kalau sudah setengah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi, atau kita akan masukkan air, kemudian tambahkan garam, gula, aduk-aduk lagi. Nah sekarang baru kita akan masukkan daging ayamnya. Ya daging ayam itu sudah mateng Flavis, jadi nunggu sayuran mateng, agak mateng dulu baru masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk, kita biarkan tercampur rata dengan bumbu. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya masih cantik banget dan buncisnya juga masih krius-krius. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy.
Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep semur. Untuk bahannya di sini aku mau pakai telur puyuh. Fluffy juga bisa pakai telur yang negeri atau yang kampung ya boleh. Saya Fluffy di rumah aja. Cuman karena di sini lebih suka telur puyuh ya wis aku pakainya telur puyuh aja. Nah, telur puyuhnya tadi sudah direbus. Pastikan kalau misalnya cari telur puyuh masih seger ya Fluffy, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Terus pada saat dikupasnya juga lebih gampang. Ini mau cuci dulu karena tadi ada bekas-bekas kulitnya. Kalau sudah, di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya sudah aku kupasin kulitnya. Setelah ini kita mau potong-potong. Motong-motongnya sesuai dengan selera Fluffy aja. Mau kotak-kotak gede boleh, atau mau panjang-panjang kayak gini ya boleh. Yang pasti jangan kecil-kecil karena nanti kita mau rebus dalam keadaan yang lama ya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan kemiri, bawang putih, merica, dan juga ada bawang merah. Ini mau kita ulek aja. Kalau misalnya mau di blender ya boleh. Nah, di sini tambahkan lagi garam supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, masukkan daun salam dan juga ada laosnya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru sini kita akan masukkan telurnya. Saat kentangnya kita cemplungin sekalian. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan bumbunya tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada gula Jawa. Garamnya karena tadi udah kita taruh di awal pada saat ngulek bumbu, jadi nggak usah, kecuali nanti kalau misalnya masih dirasa kurang garam ya boleh ditambahkan. Sekarang kita masukkan airnya. Ini kita masak pakai api besar dulu ya. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita kecilkan apinya. Dan enaknya tuh kalau masak semur tuh kan bumbunya bisa sampai ngeresep banget ke dalam. Makanya kita masaknya pakai api kecil nanti setelah mendidih. Kalau misalnya airnya sudah susut dan sudah mau diangkat, sini aku mau cemplungin tomat biar nanti lebih seger aja gitu. Ini kita masak lagi. Kalau sudah benar-benar enak banget, udah tanek banget, bumbunya udah ngeresep banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Seperti ini aja Fluffy. Wah, ini udah enak banget. Apalagi kalau misalnya di Jakarta tuh nasi uduk tuh biasanya mesti ada semurnya kayak gini Fluffy. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur lodeh tahu yang enak, yang praktis. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu. Aku pakainya tahu yang coklat. Tapi bisa juga pakai tahu yang putih ataupun pakai tahu yang kuning. Ini mau kita potong-potong kotak-kotak kecil-kecil. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita akan pakai kubis. Ini kubisnya kita potongnya kasar aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang diiris-iris aja Fluffy. Jadi kali ini sayur lodehnya yang versi lebih simple. Jadi kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya kita iris-iris. Kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian kita siapkan ada lombok. Di sini kita akan pakai lomboknya lombok yang merah. Ditambahkan lagi juga ada hijau sedikit. Jadi aku campur aja. Kalau misalnya mau tambah pedas, boleh tambahkan lombok rawit. Kemudian kalau semua sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Oh ya, tadi ada yang lupa Fluffy, ini tomatnya juga belum kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi kecambah dele Fluffy. Ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Ini mau diapain aja enak, mau dicawan bening enak, ditumis enak, dan di sayur lodeh juga enak banget. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya, aduk-aduk sebentar. Kalau sudah wangi, masukkan tahunya, kita gongsong-gongsong.
biarkan nanti sampai tahunya matang dulu, baru nanti kita akan tambahkan lagi santannya. Jadi santannya aku meres dari kelapa sendiri Flavis, jadi lebih enak, lebih seger, dan juga lebih gurih rasanya. Kita akan masak, tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk. Kalau nanti misalnya santannya udah tanek, udah mateng, udah enak banget rasanya, baru kita akan cemplungin cambah deliknya, kemudian aduk-aduk sebentar. Nah, untuk terakhir kali di sini baru kita akan cemplungin kubisnya, karena kubis itu kan sebentar banget matang Flavis, jadi masukinnya terakhir aja. Kemudian aduk-aduk lagi, nanti biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tunggu beberapa saat. Kalau misalnya sudah mau diangkat baru masukkan tomatnya, aduk-aduk, dan jadi deh sayur lodeh yang praktis kita hari ini. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah pakai nasi anget, rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi Flavis. Kalau udah kayak gini udah ada sayurnya, ada tahunya, udah jadi satu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ayam yang enak banget. Nanti walaupun warnanya merah banget tapi nggak terlalu pedas Flavis, karena nanti kita pakai cabai merah yang keriting. Pertama-tama kita siapkan ayam, kemudian ayam itu bersih. Kalau sudah kita akan rebus. Rebusnya itu sebentar aja, nggak usah sampai yang banget, itu nggak usah. Setelah mendidih biarkan beberapa menit, habis itu diangkat. Kalau sudah diangkat kita akan sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan sambalnya ya. Sini kita siapkan tomatnya agak banyak, kemudian tambahkan juga lombok keriting. Cabai rawitnya aku pakai sedikit aja biar nggak terlalu pedas. Kemudian bawang, brambang, kunir, dan juga ada kemiri. Ini mau kita giling. Kita bisa pakai chopper ataupun pakai ulekan ataupun pakai blender. Kalau misalnya pakai blender jangan terlalu halus ya, supaya nanti teksturnya itu masih tetap cantik. Kemudian kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita giling. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Ini karena tadi kita pakai chopper, jadi teksturnya itu nggak sampai halus banget Flavis. Hasilnya itu lebih cantik gitu. Kemudian tambahkan lagi serai. Kemudian di sini kita pakai daun salam dan juga ada lengkuas. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau misalnya aromanya sudah wangi banget, udah nggak ada bau languknya juga, kita akan cemplungin ayam sudah tadi kita rebus. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan ayam dan juga bumbu sambalnya tercampur rata. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi bahan lainnya Flavis. Di sini nanti kita akan pakaiin gula. Tapi bisa juga pakai gula Jawa, kemudian ataupun pakai gula pasir ya boleh. Kemudian tambahkan garam, kemudian kecap manis. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin ataupun pakai kaldu ayam ataupun kulit jamur, itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga rasanya udah enak banget, karena bumbunya ini bener-bener medok banget. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian kita akan masak lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, kecilkan apinya biar nanti bumbunya itu ngeresep. Kalau misalnya nanti dirasa sudah enak banget, bumbunya sudah ngeresep dan teksturnya itu udah rodok-rodok nyemek kayak gini, ini tandanya sudah matang. Aromanya tuh wangi banget. Jadi ini rasanya itu ya ada pedesnya, gurih, dan juga ada manisnya gitu. Nah, ini udah siap kita hidangkan di meja makan. Ini udah cocok banget kita untuk sarapan ataupun makan malam ataupun makan siang, itu enak banget. Yang penting nanti nasinya masih anget-anget. Kalau mau tambahkan lalapan juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pecak ikan nila yang enak banget. Ikannya gede banget Flavis. Ini beratnya hampir 700 gram. Jadi mau aku potong menjadi 2 bagian. Jangan lupa kita sayat-sayat. Kemudian kalau sudah disayat-sayat, ini mau kita marinasi dulu. Kita bikin bumbu marinasinya. Kita pakai ketumbar, bawang putih, jahe, dan juga ada kunyit. Tambahkan juga garam. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau misalnya sudah halus, ini mau tambahin air sedikit aja.
Kemudian bumbunya mau kita pakai marinasi ikannya. Jangan lupa ini bagian sela-selanya juga kita olesi bumbunya. Dan kita marinasi selama 15 menit Flavis. Nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, sekarang kita mau goreng ikannya. Siapkan wajan. Kita goreng ikannya kalau misalnya minyaknya sudah panas. Ini karena ikannya gede banget Flavis, jadi aku gorengnya 2 kali aja. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, terus kita goreng lagi bagian buntutnya. Kalau misalnya sudah mateng, ini juga mau kita angkat, terus kita mau bikin untuk sambal pecaknya. Untuk bikin sambal pecaknya gampang, simple. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu bawang merah. Kita goreng sampai nanti bawang merahnya mateng. Kalau sudah mateng, kita angkat, kemudian ini mau kita ulek dulu. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita tambahkan lagi ada cur dan juga kita pakai cabai merah. Ada 2 macam nih, ada yang merah rawit dan juga ada yang hijau rawit. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kita ulek-ulek lagi. Kemudian tambahkan sedikit gula pasir. Kalau sudah halus, di sini kita mau siram pakai minyak yang panas. Ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sudah enak tapi sekarang kita tambahkan lagi air yang benar-benar mendidih. Air panas yang mendidih ya. Tambahkan juga jeruk nipis boleh atau jeruk limau juga boleh. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian kalau sudah, kita akan ambil ikannya. Terus kita mau siram-siram sambelnya Flavis. Jangan lupa nanti aku tambahin juga timun untuk lalapan. Wah, ini udah enak banget. Jadi rasanya itu gurih, ikannya udah gurih, sambelnya itu seger, pedas, ada aroma kencurnya itu wangi banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2 karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil, boleh ditambahkan. Dan karena ini besar, jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi, tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai pete. Wah, ini makanan favoritku banget Flavis. Pokoknya kalau judulnya udah pete itu mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih pete. Wah, ini akan jadi makanan favorit Flavikasi sepanjang minggu ini. Dan ini petenya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petenya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah, ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng, tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu lanyet ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa sambil bolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini Flavis, ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan goreng peteknya. Kalau petek sesuai dengan selera Flavis aja, mau digoreng boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan nggak ketinggalan ada kencurnya supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek. Kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya.
Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula Jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah, kalau sudah rata, baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada peteknya. Wah, ini enak banget, cocok banget kalau misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur lodeh oyong. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan oyong, kemudian oyongnya kita akan buang bagian kasarnya aja, jadi buang kulit itu nggak sampai habis semua, cuma dibuang bagian kasarnya aja. Setelah ini kita potong-potong, motong-motongnya boleh panjang-panjang kayak gini, boleh bulat-bulat, boleh dibelah dua tapi itu dipotong-potong lagi. Saat Flavis di rumah aja memodelnya kayak gimana. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai labu siem atau walu jipang. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Nggak boleh ketinggalan kalau masak sayur lodeh itu, aku suka banget dan rasanya itu wajib ada godong melinjo. Ataupun misalnya Flavis mau tambahkan sak melinjoknya juga boleh, jadi nggak cuma daun-daun melinjoknya tapi sak melinjoknya ditambahkan. Ini masih seger banget karena tadi aku boleh metik di halaman rumah, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang patus-patus aja dan ini cuma diiris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Pertama-tama di sini kita siapkan brambang. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Sini aku campur ya lomboknya, ada yang merah besar, ada yang keriting, ada yang rawit. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya boleh di skip aja. Sini kita mau tambahkan lagi laos, boleh diiris, boleh juga dikeprek. Sekarang kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Biarkan sampai layu dan wangi, baru masukkan cabai dan juga ada daun salam dan juga ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan santan. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa boleh, gula pasir boleh, tambahkan garam, mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak dan gurih kok. Kemudian kalau santannya sudah matang dan enak, baru cemplungin labu siemnya dan juga ada oyongnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan godong melinjoknya. Nah, kalau masak sayur-sayuran gini kan sebentar banget matang Flavis. Jadi masaknya sebentar aja. Tadi kenapa santannya harus dididihkan dulu, dimatengin dulu baru sayurannya kita cemplungin, karena sayurannya itu benar-benar sebentar banget mateng. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Warnanya itu masih cantik, masih hijau royo-royo kayak gini Flavis. Dan rasanya juga gurih, buket. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan gudeg tanpa daun jati. Walaupun nggak pakai daun jati, rasanya masih tetap enak kok. Ini kita siapkan nangkanya sebanyak 500 gram ya. Ini sudah direbus terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit untuk ngilangin getahnya. Kemudian untuk bahan tambahannya tentunya kita nggak ketinggalan dengan tahu. Kita pakai tahu coklat yang basah ya. Kemudian kita juga pakai telur. Kalau misalnya Flavis mau juga pakai ayam kampung, rasanya nanti juga lebih gurih lagi. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang putih dan juga ada bawang merah, ketumbar dan juga ada merica bulat. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau misalnya pakai blender boleh nanti dikasih sedikit minyak ataupun air untuk lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini sudah halus.
Kemudian kita akan sisihkan dulu, kita akan siapkan wajan dan minyak untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Pertama-tama siapkan wajan, siapkan juga minyak. Di sini aku menggunakan minyak gorengnya dari minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja ya. Nah, kalau misalnya ini sedikit perbedaan antara gudeg yang pakai daun jati dan yang nggak pakai daun jati. Aku udah pernah bikin resepnya yang pakai daun jati, itu bumbunya nggak ditumis. Nah, hari ini kita akan tumis bumbunya supaya lebih gurih lagi. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Kalau sudah harum, kita akan tambahkan lagi bahan-bahan aromatik lainnya. Di sini kita akan siapkan ada daun salam. Daun salamnya agak banyak aja. Kemudian lengkuas, kemudian ada serai. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti bumbunya benar-benar harum banget. Baru nanti kita akan masukkan nangkanya, tahunya, kemudian telurnya. Tapi kalau misalnya pakai ayam kampung juga boleh banget ya. Kemudian kita tambahkan asam jawa dan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian ini yang paling penting yaitu gula jawa. Lapis cari gula jawa yang super baik banget kualitasnya ya, dan warnanya yang lebih merah banget supaya nanti warna nangkanya itu coklat. Kemudian tambahkan lagi santan. Nah, di sini kita akan ungkep tanpa daun jati, nggak apa-apa walaupun nanti tekstur dan warnanya nggak semerah daun jati, tapi Flavis tenang aja, nanti rasanya tetap akan enak banget. Ini pertama-tama kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kita beri sedikit kecap ini untuk pewarna aja. Flavis gak usah khawatir nanti kalau rasanya akan rasa kecap, enggak sama sekali, ini hanya untuk warna supaya lebih coklat nantinya. Nah, kemudian kita akan aduk-aduk sebentar, kita akan masak menggunakan api yang kecil banget. Memang masak gudeg itu harus agak sabar, pelan-pelan, supaya nanti kita dapat rasanya yang benar-benar enak banget. Ini sudah 1 jam aku rebus, kita akan lanjutkan lagi sampai nanti kuahnya agak menyusut. Nah, ini resep aku terinspirasi karena kemarin aku habis jalan-jalan di daerah Jakarta, terus makan ada gudeg, kok gudegnya enak walaupun tanpa daun jati. Nah, aku langsung berpikir, aku mau bikin untuk Flavis di rumah karena resepnya menurut aku gampang banget. Nah, ini sudah direbus selama 2 jam, masih ada kuahnya sedikit ya, kita nggak sampai asat banget karena nanti kita akan ambil kuahnya dan kita akan siram dengan santan. Itu nanti akan kita maem dengan gudeg yang sudah siap saji. Ini terlebih dahulu kita sisihkan dulu telurnya, kemudian kita sisihkan dulu tahunya. Jadi dipisah-pisah, telur sama telur, tahu sama tahu. Kemudian nangkanya juga kita akan angkat. Nah, nanti kan masih ada kuahnya nih. Ini kuahnya jangan dibuang. Nanti kita akan siram dengan santan dan itu nanti akan enak banget. Kita maem dengan gudegnya yang sudah jadi dan juga tentunya dengan nasi. Nah, ini santannya pakai santan yang kental ya, karena kita mau tekstur dari kuahnya ini nanti agak kental. Kita akan masak, beri sedikit garam supaya nanti lebih ada rasa asinnya dikit. Nah, kita akan masak sampai nanti agak mengental dan rasanya udah enak banget. Kira-kira seperti ini udah mateng. Kita akan angkat, matikan kompornya, dan kita siapkan dengan gudeg telur dan juga dengan tahunya. Ini walaupun nggak pakai daun jati, rasanya tetap enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lompong. Ini ternyata Flavis, rasanya tuh enak banget. Jadi ceritanya gini, kemarin itu aku kan pergi ke pasar, terus aku mampir ke warung ramesan gitu, terus ternyata ada sayur ini. Aku tanya sama penjual, ini sayur apa? Terus dia bilang ini sayur lompong. Aku tuh baru bener-bener pertama kali makan, dan ternyata itu rasanya itu enak banget, dan aku mau langsung coba untuk bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Nah, ini sayur lompongnya itu yang masih agak muda ya. Kemudian ini akan kita potong-potong daunnya. Nah, untuk batangnya Flavis di sini batangnya nggak kita buang, tapi juga akan kita ikut masak. Tapi di sini kita kupas terlebih dahulu Flavis. Jadi kalau ada daun lompong batangnya itu kayak ada kulit luarnya. Nah, ini kulit luarnya akan kita buang. Kita hanya pakai bagian dalamnya aja seperti ini. Kemudian ini akan kita potong-potong, boleh tipis-tipis, boleh memanjang, nggak apa-apa. Nah, setelah ini
Semuanya akan kita cuci sampai bersih, baru kita akan rebus terlebih dahulu. Nah, siapkan air mendidih, kemudian kalau sudah cemplungin sayur lompongnya atau daun lompongnya. Kemudian kita akan masak kurang lebih 4 menit itu juga udah cukup, nggak usah terlalu lama karena ini daun sebentar banget mateng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini warnanya masih cantik banget. Kemudian ini langsung kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai tempe karena kemarin waktu aku makan di sana tuh ada tempenya Flavis. Jadi ini enak banget kalau kita campur pakai tempe. Kemudian ini tempenya akan kita potong kotak-kotak boleh, memanjang juga boleh. Pokoknya saya Flavis di rumah aja. Mau kecil-kecil boleh, mau gede-gede juga boleh. Kemudian setelah ini kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian nanti kita akan tambahkan bahan lainnya. Kalau kemarin waktu aku makan tuh campurannya cuma tempe, tapi hari ini aku mau campur pakai udang. Ini rasanya jauh lebih enak dibandingkan kemarin waktu aku makan di warung Ramesan. Kemudian setelah ini siapkan bumbunya, ada bawang, brambang, kemiri. Kemudian di sini kita pakai kunir, kemudian di sini kita pakai cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lagi cabai rawit merah. Kemudian tambahkan lagi merica dan juga ketumbar, sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kalau sudah panas masukkan bumbu. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Terus kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada serai, daun salam, kemudian laosnya jangan lupa. Kemudian ini kan kita gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget dan teksturnya sudah mulai kering kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung cemplungin udangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Kita akan masak udangnya sampai nanti mateng, baru kita cemplungin tempenya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, sekarang kita akan langsung cemplungin daun lompongnya yang sudah tadi kita rebus. Kemudian setelah ini kita akan siram dengan santan. Ini santannya itu meres sendiri, jadi rasanya itu benar-benar seger banget. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, garam, penyedap rasa secukupnya. Kalau untuk gula, garam, penyedap itu nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kalau aku lebih suka yang ke gurih manis, jadi gula jawanya aku tambahin. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka manis, gula jawanya boleh dikurangin. Nah, ini dia hasilnya jangan lompong kita hari ini. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Karena tadi kita pakai santan yang masih seger banget, terus kita pakai udang juga untuk penggurihnya. Wis jan enak banget. Ini tinggal kita ngambil nasi yang anget. Udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini karena semua sudah komplit jadi satu di lauk yang satu ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak, yang simple banget. Pertama-tama kita siapkan buncis, kemudian buncisnya mau kita potong-potong. Jangan lupa tadi bagian ujungnya sudah dibuangin ya. Kalau sudah kita sisihkan. Terus kita siapkan tuh bahan lainnya. Di sini untuk bahan ini kita mau pakai putren. Putrennya kita potong-potong, boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong kayak gini juga boleh. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan juga bahan tambahannya. Di sini kita mau pakai bakso sapi. Kalau nggak ada bakso sapi bisa pakai bakso ayam ataupun mau pakai dada ayam boleh, atau misalnya Flavis mau pakai fish cake atau bakso ikan juga boleh, atau misalnya Flavis mau pakai udang itu juga boleh banget. Rasanya sama-sama enak banget Flavis. Nah, ini harganya hari ini bakso sapi ya wis, tak kasih bakso sapi aja. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini untuk bumbunya kita pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita geprek, terus kita cincang kasar aja. Terus kita tambahkan juga di sini mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita mau iris-iris. Udah ini aja, tapi hari ini nggak pakai cabai ya. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang dan juga bawang bombaynya. Kita gongsong dulu bawang putihnya, lalu masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi biar nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan buncisnya.
rasanya belakangan aja ya. Jadi kita masukkan bumbu dan juga putrennya. Kita masak, aduk. Kita akan masak sampai nanti bumbu dan juga putrennya setengah mateng. Kalau sudah setengah mateng, baru nanti kita akan masukkan baksonya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, tambahkan garam, gula, tidak perasa dan juga sedikit merica. Ini mau kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi sedikit air supaya nanti bumbunya itu lebih merata gitu Flavis. Kita aduk-aduk. Nah ini mau kita masak sampai nanti matang. Ini tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau masih agak keris-keris boleh, atau misalnya mau puncisnya lebih empuk ya boleh, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya sudah mateng, udah enak banget, udah gurih, sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini cocok banget juga untuk Flavis yang nggak suka pedas karena kita nggak pakai cabai ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.